Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai tujuan atau maksud kedatangan Yesus, yang secara khusus kita menyatakan bahwa dia bukan bermaksud membangun agama Kristen. Nah, jadi tentu ia mencari orang menaburkan benihnya, hayat Kristus, ya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Istilah Yunani Zoe itu ya adalah hidup jenis Elohim, hidup Kristus, hidup yang dimiliki oleh Bapa dari kekal itu akan diberikan oleh Yesus, dan kita menjadi Kristen, bukan beragama Kristen, ya. Nanti saya mau jelasin sedikit mengenai itu. Jadi tujuan Yesus datang itu dia mau memberikan kita hayatnya, ya, melalui mati bangkitnya ke surga dia mencurahkan rohnya, memberikan roh pemberi hayat, dan kita menjadi Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut hayat Kristus yang di dalam batin. Kita ikuti aja hayat Kristus itu, mau pimpin kita ke kiri, hari ini ke kanan, hari Minggu kumpul dengan keluarga, atau apapun. Pokoknya aturan ibadah dalam roh itu cuma mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Yesus bilang dalam Yohanes 10 juga, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nggak usah diajarin orang Kristen itu mendengar suara Tuhan, ya. Kalau orang Kristen otomatis dia sebagai domba Yesus pasti mendengar suara Kristus dalam batin. Hanya orang yang beragama Kristen, nah ini yang harus diajarin tuh, bagaimana cara dengar suara Tuhan 1, 2, 3, karena dia beragama. Beda itu nanti. Oke lah. Nah, mari kita lihat dulu kenapa sih manusia ini kok kekristenan sekarang sudah jadi agama, ya. Kenapa dia jadi beragama begitu, ya? Kalau kita tahu, kita sudah uraikan, ya, Adam dan Hawa itu awalnya agama itu usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya, rasa malunya akibat dosa, itu kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi begitu Adam Hawa kehilangan kemuliaan Elohim karena dosa, dia rasa malu, dan usahanya dia untuk menutupi rasa malunya, itulah usaha agamawi. Itulah usaha manusia pertama yang menutupi rasa malunya, ya, usaha agamawinya, dan Tuhan nggak berkenan. Daun pohon ara itu yang Adam pakai untuk cawat itu diganti oleh korban binatang itu korban Kristus. Jadi Tuhan menghendaki, ya, bahwa ketelanjangan manusia atau kehilangan manusia akan kemuliaan Elohim itu ditutupi oleh Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus dalam batin kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27 mengatakan Kristus yang di dalam kamu, itulah pengharapan akan kemuliaan, ya. Christ in you, the hope of glory. Jadi saat ini kemuliaan Kristus itu, kemuliaan Tuhan itu masih dalam batin, belum ditampilkan. Nah, manusia yang beragama ini dia nggak sabar nih, khususnya para pemimpinnya. Dia ingin kemuliaan. Soal manusia itu memang diciptakan untuk mengalami kemuliaan, bukan untuk dihina, dipermalukan, untuk merasa disingkirkan, bukan begitu. Manusia memang diciptakan untuk dia mengalami kemuliaan Elohim itu. Adam dan Hawa ketika dia telanjang tapi penuh kemuliaan Elohim, dia nggak malu, nggak apa-apa, ya. Karena memang manusia pokoknya tujuannya dia harus mengalami, diselimuti oleh kemuliaan Elohim. Hanya karena dia jatuh dalam dosa, dia menutupi cari kemuliaan yang lain, ya, kemuliaan manusiawi. Ya, itulah agamawi itu, usaha agamawi itu menutupi itu, mencari kemuliaan manusiawi, ya. Nah, saya mau beritahu, gereja itu tadinya itu, gereja mula-mula itu betul-betul kemuliaan Elohim di situ. Betul-betul mereka mengikuti Kristus dalam batin. Mereka nggak beragama Kristen, mereka Kristen, mengikut Kristus. Sama sekali tidak ada ritual mereka bikin, dan mereka hidup dengan spontan, bertemu dengan spontan tiap hari, ya, menginjil dengan spontan, memberi dengan spontan. Apapun dengan spontan. Ada 70 kali tuh istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membisik, Roh Kudus melarang, di dalam kitab Kisah Para Rasul itu. Gereja mula-mula tidak beragama Kristen. Mereka Kristen yang berarti pengikut Kristus dalam batin. Kemudian di Kisah Para Rasul 20-30 itu kita tahu ada serigala ganas menyerang para pemimpin. Nah, para pemimpin ini ingin kemuliaan, ya. Dia tarik murid-murid kepada dirinya, itu karena serangan serigala ganas itu, ya. Tarik murid-murid kepada dirinya dengan ajaran palsu untuk kemuliaan dia. Sama seperti Nimrod itu bangun menara itu, dia untuk kemuliaannya, cari nama, itu sama itu, cari nama itu cari kemuliaan sendiri, ya, cari bahan. Sekarang gereja kan pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Denominasi itu kerajaan manusiawi, itu usaha-usaha para pemimpin agama untuk
memperoleh kemuliaan manusiawi, ya. Nggak bisa disangkal itu. Denominasi itu kerajaan manusia, didirikan oleh pemimpinnya, dan tujuan pemimpinnya mau cari nama seperti Nimrod, ya, dan untuk kemuliaan sendiri. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 17-18 itu gereja itu disimbolkan Babel, karena sama spiritnya dengan Nimrod, ya. Jadi ini nggak bisa dibantah lagi. Tapi semoga lah ya orang yang mendapat kasih karunia ini, masalahnya begini, kalau orang di dalam Kristen itu ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Saya beri contoh penabur. Penabur itu Yesus menaburkan benih, kan ada empat jenis tanah tuh. Ada tanah yang pinggir jalan yang langsung diambil iblis. Itu firman kerajaan itu, ya. Kemudian ada tanah yang berbatu. Itu nggak berakar. Ini orang Kristen ini. Sebab sudah menerima firman, hanya nggak berakar, itu aja. Yang satu lagi di tanah semak duri. Itu pun orang Kristen. Sudah menerima firman kerajaan. Tanah karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, dia nggak bertumbuh. Nah, baru yang keempat yang tanah yang baik itu bertumbuh dia. Nah, itu bertumbuh juga bukan karena dia hebat, enggak, karena dia ditentukan untuk berbuah, untuk matang lebih dulu. Ya, saya baca dari Yakobus pasal 1 ya, supaya ini sudah pernah kita baca ya. Orang Kristen yang berbuah itu yang matang lebih dahulu itu, buah sulung itu bukan karena dia hebat, tapi dia ditentukan lebih dulu. Jadi dia bukan hanya dipanggil, tapi dia dipilih untuk berbuah, ya. Yesus bilang, aku bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, menentukan, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Coba perhatikan Yakobus 1 ayat 18. Yang ini saya pakai ILT, ya. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya, ya. Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran dia. Jadi yang menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung, matang duluan, ya. Nah, oke lah. Sekarang tujuan Yesus bagaimana? Dia datang pertama kali dengan mati bangkit naik surga, dia memberikan hayatnya, ya. Kita memilikilah Kristus dalam batin kita, dan itulah pengharapan kemuliaan kita. Belum ada kemuliaan kita, belum dinyatakan. Nah, ketika kedatangan Yesus, biasa orang Kristen bilang kedua kali, disitulah kemuliaan kita dinyatakan. Di dalam Roma pasal yang harus dibaca ini berulang-ulang nih. Ya, saudaraku, pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ini pasal mengenai glorification by faith, ya. Roma pasal 8. Disitulah kemuliaan anak-anak Elohim itu ditampilkanlah kemuliaannya itu. Yang tadinya dalam batin, kita sekarang ini kemuliaan kita dalam batin, Kristus dalam batin. Gak ada, orang gak bisa lihat, ya. Kita jangan kayak pemimpin agama Kristen yang tarik murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri untuk kemuliaan sendiri, mau cari nama dan sebagainya, bangun menara Babel. Jangan begitu. Kita sabar aja, ya. Tunggu sampai Kristus datang, Tuhan Yesus datang. Disitulah kita akan ditampilkan kemuliaan kita, ya. Perhatikan di sini. Dan kemuliaan itu nggak main-main loh, saudaraku. Tujuannya bahkan untuk memulihkan seluruh dunia. Perhatikan ya, saya baca ini pakai versi LT, ya. Ayat 19. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi seluruh makhluk pun akan dimerdekakan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Disitulah anak-anak Elohim berfungsi, melayani sebagai imam-imam raja-raja, membebaskan ciptaan. Sabar aja sekarang kita, Bapak Saudara. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sabar aja. Jangan cari kemuliaan sendiri, jangan cari nama, jangan tarik murid kepada diri sendiri, jangan bangun kerajaan, jangan bangun denominasi, ya. Ikut aja Kristus kemana saja Dia pergi. Kemuliaan kita dalam batin. Yesus datang bukan bangun agama Kristen, Yesus datang bukan bangun agama kemuliaan manusiawi. Dia datang berikan hidupnya dalam batin kita. Itulah pengharapan kemuliaan kita. Nanti kita akan dinyatakan kemuliaan kita, ya. Bersabarlah saudaraku, ya. Hari ini ikuti aja Kristus. Kemana saja Dia pergi. Mau hari Minggu juga enggak ada orang Kristen yang enggak ada itu aturan harus hari Minggu, harus beri persepuluhan, harus buah sulung, harus, enggak ada itu. Kita ibadah dalam roh dan kebenaran. Ikuti aja pimpinan Kristus kemana saja Dia pergi. Sabar saudaraku, ya. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua, kita akan dipermuliakan. Haleluya. Amin.